Bapa, sungguh lagu ini membuat kami terharu bahwa namamu sungguh indah, karyamu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Melalui lagu ini Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, Allah yang mengorbankan dirinya, Allah yang mengasihi setiap kami tanpa terkecuali, dan Allah yang mau memberikan dirinya sepenuhnya untuk kami semua. Maka hari ini Tuhan, ketika kami datang bersama-sama di tempat ini, kami juga ingin memberikan seluruh keberadaan diri kami di hadirat Tuhan, bentuk sesuai dengan apa yang Kau inginkan dan Kau kehendaki, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh dapat mencerminkan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami membaca kebenaran firman Tuhan. Bila Allah Roh Kudus yang menyertai, yang memenuhi hati kami, yang memenuhi hidup kami, sehingga ketika kami membaca, kami merenungkan, kami sungguh-sungguh dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk bisa mengabarkan kabar baik daripada Injil Tuhan. Biarlah kabar baik itu menjadi pengharapan yang sejati yang kami miliki hari ini. Kami mempersembahkan doa yang jauh daripada sempurna. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara di kebaktian sore hari ini, dan tema yang diberikan kepada saya hari ini temanya agak berat begitu ya, supremasi Kristus. Apa sih supremasi itu? Kita akan membaca bersama-sama di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Sudah mendapatkan? Kalau sudah, kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca di ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian membaca di ayat yang ke-16, silih berganti sampai di ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 23 di bawah perikop keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Bapak Ibu Saudara, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tubuh yaitu jemaat, Dia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah mempermaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita, berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Kolose yang tadi kita baca ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus
Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Kolose yang sedang menghadapi satu permasalahan yang serius. Bisa tebak permasalahannya apa? Biasa kalau surat-surat Paulus penganiayaan, begitu ya. Tetapi ini bukan tentang penganiayaan. Ini adalah jauh yang lebih serius daripada penganiayaan, yaitu adalah tentang pengajaran yang merusak pemahaman iman mereka tentang Kristus. Mereka nggak dianiaya, tapi mereka terkontaminasi oleh pengajaran lain. Ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu makhluk rohani. Yesus adalah salah satu bagian daripada malaikat atau kekuatan spiritual atau praktik mistik untuk mencapai kepenuhan rohani. Dan akibat daripada ajaran ini, Kristus itu mulai diremehkan. Paulus melihat bahaya besar di sini. Jika Kristus tidak lagi dipahami sebagai Tuhan yang menempati tempat tertinggi dalam kehidupan, maka seluruh iman Kristen itu akan runtuh. Maka semua khotbah-khotbah tentang salib itu tidak ada gunanya. Maka Paulus melihat ada ancaman yang besar dari pengajaran palsu ini. Itulah sebabnya Kolose 1 ayat 15 sampai 23 sering disebut sebagai nyanyian pujian kristologis. Ini disebut oleh para penafsir ya Bapak Ibu dengan kata himne kristologis. Ini puji-pujian kepada Kristus yang paling tinggi. Dan kita akan melihat satu persatu begitu ya. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan kata Yunani yang dipakai untuk kata gambar Allah itu adalah eikon. Bapak Ibu, eikon itu sebenarnya adalah replika, patung, gambaran dari seseorang yang dicetak menjadi sesempurna mungkin. Di dalam Kolose, kata ini dipakai untuk menggambarkan Allah yang perfect, Allah yang sempurna, Allah yang menyatakan dirinya melalui gambaran Yesus yang adalah manusia yang sempurna. Eikon adalah penggambaran bahwa Yesus adalah cerminan. Yesus adalah bagian daripada Allah yang esa itu. Paulus menyatakan bahwa Yesus tidak hanya makhluk rohani, tetapi dia adalah bagian daripada Allah yang penuh itu. Kemudian Paulus menambahkan di dalam ayat yang ke-16 begitu ya. Ini katakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dan kalau kita loncat pada bagian yang paling terakhir dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Saya ingin Bapak Ibu sekalian memperhatikan gambar ini gitu ya. Karena di dalam Dialah yang merah itu adalah Kristus, diciptakan segala sesuatu, yang putih itu adalah Kristus. Segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Bapak Ibu perhatikan pola yang tadi saya bacakan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Bapak Ibu, seluruh alam semesta yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa manfaatkan, itu menemukan tujuan akhirnya pada Kristus. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, segala sesuatu itu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Akhirnya selalu Kristus. Maka semuanya adalah untuk Kristus dan dari Kristus. Pusat daripada segala sesuatu adalah Kristus. Tetapi permasalahan yang ada di dalam jemaat Kolose ini adalah mereka mencari sesuatu di luar Kristus, artinya di luar yang merah-merah itu. Saya gambarkan di sana adalah warnanya hitam. Di luar Kristus tidak ada segala sesuatu. Di luar Kristus yang ada hanyalah kegelapan. Yang ada hanyalah kematian. Dan disinilah letak permasalahan teks kita.
Manusia itu cenderung merendahkan keutamaan Kristus sesuai dengan judulnya. Manusia itu cenderung merendahkan otoritas tertinggi Kristus. Kristus gak cukup bagiku. Aku perlu yang lain. Aku perlu bantuan yang lain. Dan saya rasa ini adalah permasalahan bagi kita juga. Tidak hanya bagi jemaat Kolose, tapi bagi hidup kita hari ini. Kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, yang begitu canggih. Tetapi hari ini kita juga hidup di dalam kebingungan yang begitu besar. Semakin canggih dunia ini, tapi kita semakin bingung menemukan makna, menemukan pusat kehidupan. Banyak orang mencari pusat kehidupannya pada uang. Banyak orang mencari pusat kehidupannya itu pada kekuasaan. Banyak orang mencari pusat kehidupannya itu pada jabatan. Dan bahkan ada yang mencari kebebasan tanpa ada Kristus di dalamnya. Dan itu sudah merebak di dalam dunia kita hari ini. Dunia kita menawarkan banyak sekali yang bisa menjadi pusat atas hidup kita. Namun ketika manusia menempatkan sesuatu selain Kristus di dalam pusat kehidupannya, seperti kata Injil Yohanes, yang ada hanyalah kematian. Yang ada hanyalah kegelapan, kehilangan, keterasingan daripada Allah. Kita melihat kekacauan di mana-mana, konflik terjadi di mana-mana di dalam dunia kita hari ini. Krisis identitas, orang-orang dibuat, mereka tidak mengerti lagi identitas kekristenan sesungguhnya itu seperti apa. Kita bisa melihat bagaimana tekanan-tekanan yang terjadi pada orang-orang Kristen di China. Mereka dihilangkan, mereka dibuat krisis identitas, mereka dibuat mengalami kehampaan rohani. Bagaimana power yang begitu besar terus menindas mereka terus-menerus, sehingga membuat mereka terus mempertanyakan di mana Tuhan, di mana Tuhan. Sehingga mereka mengalami kehampaan rohani yang begitu dalamnya. Dan hari-hari ini kita melihat kerusakan moral terjadi begitu masifnya. Alkitab kita, teks kita ini mengatakan bahwa masalah ini adalah sangat jelas. Masalahnya adalah di dalam ayat yang ke-21. Bahwa kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Masalah utama manusia itu bukan sekedar psikologis atau sosial yang begitu carut-marut, tidak. Tetapi masalah utama manusia itu adalah dia terpisah daripada Allah. Hidupnya terasing daripada Allah, sehingga kita sangat tidak tahu apa-apa tentang Allah. Apa yang menjadi tuntunannya, apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, kita buta. Semuanya itu adalah dampak daripada dosa yang membuat kita semakin terpisah, semakin terasing dari Allah. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, bahwa Alkitab kita tidak berhenti pada masalah utama manusia ini yang terpisah daripada Allah. Tetapi Alkitab kita memberitahu bahwa Allah bertindak dan tindakan itu berpusat kepada Kristus. Paulus berkata demikian di dalam ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak Ibu, kata diam itu menggunakan kata pleroma, artinya adalah fully, total, penuh gitu ya. Kepenuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang perfect, penuh secara total gitu. Kalau lingkaran bunder-ender gitu, bunder nyeser gitu ya, kalau katanya orang Jawa gitu. Kepenuhannya itu adalah kepenuhan yang ultimat. Artinya pleroma ini berarti bahwa semua yang bagian daripada Allah itu diam di dalam Kristus katanya. Semua yang adalah Allah itu apa? Ya kemuliaan, ya kuasa, ya kekudusan, itu dikatakan tinggal diam di dalam Dia. Artinya Ia adalah Allah yang sepenuh-penuhnya. Dan Allah yang sepenuhnya itu memilih untuk menjadi manusia, menjadi sama dengan kita hari ini.
Tapi tindakan Allah itu tidak hanya berhenti ketika ia jadi manusia dan tinggal di antara kita. Paulus melanjutkan di dalam ayat yang ke-20, dia mengatakan demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu, ini yang menjadi pusat daripada teks kita. Keutamaan Kristus adalah keutamaan yang membawa Kristus pada pengorbanan di kayu salib. Melalui salib, Kristus melakukan rekonsiliasi, perdamaian antara Allah dan manusia yang sedang berkonflik sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Allah yang mendambakan relasi yang harmonis itu justru melihat kenyataan bahwa manusia memilih kebebasannya sendiri. Ia tidak mau terikat dengan Allah, ia mau berjalan sesuai dengan apa yang dia pikirkan sendiri. Dan sejak itu manusia terasing dari Allah. Dan melalui kehidupan Kristus dan kematiannya di kayu salib, kita diperdamaikan. Kita dijembatani oleh Kristus untuk bisa berjumpa dengan Allah lagi. Dosa itu telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Itu benar dan kita tahu semuanya. Tetapi dosa juga membuat manusia itu menjadi musuhnya Allah. Ketika kita melihat salib hari ini Bapak Ibu sekalian, maka dengan otomatis kita juga bersama-sama melihat bahwa di salib yang sama itu, hukuman dosa kita diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi di salib yang sama itu juga murka Allah dipuaskan. Murka Allah ditumpahkan sepenuh-penuhnya di dalam Kristus. Dan oleh sebab itu, jalan perdamaian dengan Allah itu dibukakan. Dengan simbol apa? Bait Allah, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Batas kita dengan Allah itu tidak ada lagi. Kematian Kristus membawa kita dari kegelapan dosa kita menuju kepada kehidupan terang Kristus. Seorang teolog Reform yang bernama John Calvin menulis demikian di dalam salah satu komentarnya di dalam surat Kolose ini. Dia mengatakan demikian. Di dalam salib Kristus kita melihat kedalaman kasih Allah yang menanggung hukuman bagi orang yang berdosa. Melalui kematian Kristus dan kebangkitannya Allah memulai penciptaan yang baru. Kristus itu tidak hanya menjadi Allah pada ciptaan yang pertama, tetapi Kristus jugalah Allah bagi ciptaan yang baru, yang diperbaruinya melalui kematian dan kebangkitannya itu. Kristus tetaplah menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa artinya teks ini untuk kita hari ini? Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-22, ia sekarang memperdamaikan kamu supaya kamu kudus dan tidak bercela di hadapannya. Kristus tidak hanya melakukan karya keselamatan ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Tetapi Kristus masih bekerja sampai dengan hari ini di dalam proses pengudusan kita sebagai orang yang percaya. Melalui Injil, Kristus memanggil kita untuk keluar daripada jeratan dosa. Melalui Injil, Kristus membawa kita masuk di dalam perdamaian dengan Allah. Melalui Injil Kristus, hidup kita diperbarui menjadi ciptaan yang baru. Untuk sebab itu, di dalam ayat 23, Paulus mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Paulus mengatakan bahwa iman itu bukan hanya deklarasi kepada jemaat saja, bahwa aku percaya kepada Kristus. Iman itu bukan sebuah keputusan akhir bahwa aku ingin mengikuti Kristus, tidak. Tetapi iman itu adalah dorongan untuk menghidupi jalan hidup Kristus. Komitmen kemudian kita mengatakan demikian. Tidak ada yang bisa mengenal Kristus kecuali kita yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu, Kristus harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kristus harus menjadi
pusat daripada kehidupan kita, pusat daripada identitas kita, pusat daripada penyembahan kita, dan pusat daripada pengharapan kita. Ketika Kristus menjadi pusat, barulah hidup kita, hidup manusia itu menemukan kepenuhannya. Hari-hari ini kita sibuk, kita mencari kepenuhan pada uang. Hari-hari ini kita sibuk mencari kepenuhan hidup kita dengan keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan. Hari-hari ini kita menjadikan diri kita sebagai pusat dari kepenuhan itu sendiri. Kalau aku bisa mencapai standar ini, maka aku sukses, aku berhasil. Tapi Bapak Ibu, ingat Kolose 1 ini mengingatkan kita bahwa hanya ada satu pusat, satu yang utama dalam kehidupan kita, yaitu adalah Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, gambar Allah yang sempurna, perfect. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu, dia pencipta dari ciptaan yang pertama, dia juga pencipta daripada ciptaan yang baru yang sudah dipulihkan dari salib dan kematiannya itu. Dia juga adalah kepala gereja kita. Dia adalah pendamai kita melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Bapak Ibu, saya ingin mengutip seorang hamba Tuhan, dan ini sekaligus menutup perenungan kita di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai ke-23. Pendeta Stephen Tong pernah berkata begini dalam salah satu khotbahnya. Jika Kristus itu bukan Tuhan atas seluruh hidupmu, maka otomatis dia bukan Tuhan sama sekali. Kalau engkau tidak membuat Kristus itu menjadi Tuhan yang utama, pusat daripada hidupmu, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Dia adalah hanya salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dia bukan yang utama, dia bukan segala-galanya, dia bukan yang pusat, dia bukan Allah kita. Karena itu pertanyaan bagi kita hari ini bukanlah sekedar apakah kita percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib. Enggak, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan buat kita hari ini adalah, apakah Kristus itu sungguh menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita hari ini? Apakah Kristus itu menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita? Dia menjadi pusat daripada kehidupan kita. Jika Kristus bukan Tuhan atas kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Kiranya hari ini kita pulang dengan satu keputusan, bahwa kita mau menempatkan Kristus di dalam posisi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Kita mau menempatkan Kristus pada posisi yang paling pusat dalam kehidupan kita. Tanpa dia kita tidak bisa hidup. Tanpa dia yang ada hanyalah kematian. Dan kita mau menjadikan Kristus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita semua untuk tundukkan kepala hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mari kita selidiki hati kita kembali. Apakah hari ini Tuhan, Kristus itu, sudah menjadi Allah sepenuh-penuhnya dalam kehidupan kita? Apakah dia sudah berkuasa dalam kehidupan kita? Apakah dia sudah menjadi pusat dari segala kehidupan kita? Atau dia hanya menjadi salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita? Mari akui, mari minta secara pribadi kepada Tuhan, supaya Tuhan mengambil alih hidup kita, menempatkan dirinya di dalam pusat daripada kehidupan kita. Tuhan, hari ini kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu. Kami ingin mengakui dengan jelas bahwa Engkau masih menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Masih menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan ini.
Meskipun di dalam kehidupan kami sering mengecewakan Tuhan, tapi hari ini mulut bibir kami, bahkan hati kami bersatu. Kami mau mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami semua. Maka Tuhan, ketika kami mengaku bersama-sama di dalam kesempatan hari ini, kami undang Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, memenuhi kehidupan kami. Sehingga kehidupan ini sungguh-sungguh terpancar daripada kehidupan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Hidup kami boleh mencerminkan bagaimana Kristus hidup. Hidup kami boleh mencerminkan bagaimana kami sebagai anak Tuhan menjadikan Tuhan pusat daripada kehidupan kami. Maka Tuhan, ketika kami menemukan hati kami mulai serong hari ini, kami mohon ampun kepadamu. Kami rindu Engkau pulihkan kehidupan kami sekali lagi dengan anugerah Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap kami. Kami tidak ingin hidup terasing daripada Kristus untuk yang kedua kalinya. Kami ingin bersama-sama memaknai hidup ini, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati kami, pulihkan hidup kami sekali lagi. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan Engkau pusat daripada kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan ini, kami boleh mencerminkan kehidupan Kristus di dalam dunia yang kami hidupi hari ini. Banyak permasalahan, banyak pergumulan, kami akui itu semua. Tetapi kami ingin menempatkan Engkau di posisi yang teratas dan segala-galanya di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap keputusan kami, setiap tindakan kami, setiap obrolan yang kami keluarkan melalui mulut bibir kami, semuanya itu datangnya daripada Engkau. Sehingga kehidupan kami Engkau temukan sebagai kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini kerinduan kami, Bapak. Dan kami mohon Engkau yang memampukan kami untuk berjalan di dalam dunia kami hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami haturkan doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.